Di dunia bisnis saat ini, semua serba data. Setiap keputusan, setiap strategi, semuanya didorong oleh data. Perusahaan dibanjiri informasi, dari angka penjualan sampai tren pasar. Data datang dari mana-mana, dari berbagai sumber yang berbeda. Tapi data mentah saja tidak cukup. Data mentah perlu diolah dan dianalisis untuk memberikan nilai. Untuk membuat keputusan yang tepat, manajer perlu mengubah data ini menjadi wawasan yang bermanfaat. Ini adalah proses yang kompleks dan membutuhkan keahlian. Disinilah kekuatan statistika berperan. Menyediakan alat untuk mengungkap pola tersembunyi di balik angka-angka. Statistika membantu kita melihat gambaran besar. Video ini akan memandu kamu memahami konsep dasar statistika bisnis. Membekali kamu dengan pengetahuan untuk mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Kamu akan belajar teknik-teknik penting yang digunakan oleh para profesional. Di akhir video ini, kamu akan siap menjelajahi dunia data dengan percaya diri, menggunakan pemikiran statistik untuk membuat keputusan yang tepat. Kamu akan memiliki alat yang diperlukan untuk sukses. Ingat, data bukan hanya tentang angka, ini tentang memahami cerita di balik angka, dan menggunakan pengetahuan itu untuk membuat dampak nyata. Data adalah kunci untuk membuka potensi bisnis yang sesungguhnya. Di dunia bisnis yang cepat berubah, keputusan berdasarkan intuisi saja tidak cukup. Manajer butuh bukti konkret dan wawasan berbasis data untuk menghadapi ketidakpastian dan meraih peluang. Data memberikan dasar untuk membuat pilihan yang terinformasi, memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan operasi dan memahami perilaku pelanggan. Bayangkan sebuah perusahaan retail yang ingin memperluas bisnis online-nya. Dengan menganalisis data penjualan dan demografi pelanggan, manajer dapat mengidentifikasi kategori produk yang populer dan waktu belanja puncak. Analisis data juga berperan penting dalam manajemen risiko, membantu bisnis mengidentifikasi potensi ancaman dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampaknya. Intinya, data telah menjadi darah kehidupan bisnis modern, memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebelum mempelajari analisis data, penting untuk memahami bahan dasarnya, variabel. Dalam statistika, variabel adalah karakteristik, angka, atau kuantitas apapun yang dapat diukur atau dihitung. Anggap variabel seperti bahan dalam resep, masing-masing memberikan informasi yang berbeda. Variabel dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, variabel independen dan dependen. Variabel independen dipercaya memengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. Sebaliknya, variabel dependen adalah hasil atau akibat yang ingin kita ukur. Memahami perbedaan antara variabel independen dan dependen sangat penting untuk merancang eksperimen yang tepat dan menafsirkan hasil analisis data. Setelah memahami variabel, mari kita bahas bagaimana kita mengukur variabel ini dan skala pengukuran yang berbeda yang digunakan dalam statistika. Pengukuran yang tepat sangat penting untuk analisis data yang akurat dan bermakna. Skala pengukuran menentukan jenis analisis statistik yang dapat kita lakukan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang skala ini, kita bisa salah dalam memilih metode analisis. 4 skala pengukuran utama adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masing-masing memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara kita menganalisis data. Skala nominal mengklasifikasikan data ke dalam kategori tanpa urutan alami. Contohnya termasuk jenis kelamin, warna, atau jenis pekerjaan. Skala ordinal memperkenalkan urutan ke kategori, tetapi perbedaan antar peringkat belum tentu sama. Misalnya, peringkat kepuasan pelanggan atau tingkat pendidikan. Skala interval memastikan bahwa perbedaan antar nilai adalah sama, tetapi tidak memiliki titik nol yang sebenarnya. Contoh umum adalah suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Skala rasio mencakup titik nol yang sebenarnya, yang menunjukkan tidak adanya atribut yang diukur. Ini memungkinkan kita untuk melakukan operasi matematika yang lebih kompleks. Contohnya, termasuk tinggi badan, berat badan, pendapatan, dan usia. Data ini memungkinkan kita untuk menghitung rasio dan proporsi. Memahami skala pengukuran yang berbeda sangat penting untuk memilih teknik statistik yang tepat. Ini membantu kita untuk menghindari kesalahan dalam analisis data. Misalnya, menghitung rata-rata masuk akal untuk data interval dan rasio, tetapi tidak untuk data nominal atau ordinal. Ini karena sifat data yang berbeda.
Pengetahuan ini membantu dalam menafsirkan hasil analisis data secara akurat. Isunarami skala mengukurin. Kita mengetahui verifikasi berbara tool yang kita miliki. Distribusi frekuensi adalah alat ampuh yang membantu kita mengatur dan meringkas data, mengungkap pola dan tren. Ini menyediakan cara terstruktur untuk melihat seberapa sering nilai variabel yang berbeda muncul dalam kumpulan data. Bayangkan kamu menganalisis usia pelanggan yang baru saja membeli smartphone baru. Dengan membuat tabel distribusi frekuensi, kita dapat mengelompokkan usia ke dalam interval tertentu dan menghitung berapa banyak pelanggan yang termasuk dalam setiap kelompok usia. Tindakan sederhana dalam mengatur data ini mengungkap wawasan yang berharga. Distribusi frekuensi dapat disajikan dalam berbagai format, termasuk tabel dan histogram. Tabel memberikan cara yang jelas untuk menyajikan hitungan frekuensi untuk setiap kategori. Histogram menggunakan batang untuk mewakili distribusi frekuensi secara visual, memberikan pemahaman intuitif tentang distribusi data. Visualisasi mengubah angka menjadi visual yang menarik dan lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan grafik dan diagram, kita dapat menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan intuitif. Diagram dan grafik memungkinkan kita untuk melihat pola, tren, dan hubungan dalam data yang mungkin tidak terlihat dari angka mentah saja. Mereka membantu kita untuk mengidentifikasi anomali dan peluang yang mungkin terlewatkan. Berikut adalah beberapa visualisasi yang umum digunakan dalam bisnis, yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Diagram batang digunakan untuk membandingkan kategori atau grup yang berbeda. Ini sangat berguna untuk melihat perbedaan antar kelompok. Diagram lingkaran efektif untuk menggambarkan proporsi dan persentase. Diagram ini membantu kita memahami bagian-bagian dari keseluruhan. Histogram berguna untuk memvisualisasikan distribusi data kontinu. Ini membantu dalam melihat frekuensi data dalam rentang tertentu. Diagram garis ideal untuk memvisualisasikan tren dari waktu ke waktu. Ini memungkinkan kita untuk melihat perubahan dan perkembangan dalam data. Diagram sebar digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel kontinu. Ini membantu dalam mengidentifikasi korelasi dan pola. Memilih jenis visualisasi yang tepat sangat penting untuk mengkomunikasikan wawasan data secara efektif. Setiap jenis diagram memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Diagram atau grafik yang dirancang dengan baik dapat membuat data yang kompleks menjadi mudah diakses dan menarik, membantu para pemangku kepentingan memahami cerita di balik angka-angka. Dengan visualisasi yang tepat, kita dapat membuat data lebih bermakna dan bermanfaat. Microsoft Excel tetap menjadi alat yang ampuh dan mudah diakses untuk analisis data. Excel menyediakan berbagai fitur dan fungsi yang memungkinkan Anda mengatur, menganalisis, dan memvisualisasikan data secara efektif. Tabel frekuensi, gunakan fungsi COUNTIF untuk menghitung kemunculan nilai tertentu. Diagram dan grafik, Excel menawarkan antarmuka yang mudah digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram dan grafik. Tabel pivot, alat yang ampuh untuk meringkas dan menganalisis kumpulan data besar. Fungsi statistik, Excel menawarkan fungsi bawaan untuk menghitung statistik deskriptif dan melakukan uji hipotesis. Menguasai fitur analisis data, Excel memberdayakan Anda untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang bermakna. Baik menganalisis angka penjualan atau tren pasar, Excel menyediakan alat yang Anda butuhkan untuk membuka kekuatan data dalam bisnis Anda. Untuk menggambarkan aplikasi praktis analisis data dalam bisnis, mari kita jelajahi beberapa studi kasus dan contoh. Studi kasus 1. Mengoptimalkan kampanye pemasaran. Sebuah perusahaan e-commerce meningkatkan pemasaran email dengan menganalisis tingkat buka dan tingkat konversi untuk segmen pelanggan yang berbeda. Studi kasus 2. Meningkatkan retensi pelanggan. Penyedia layanan berbasis langganan mengurangi churn dengan menganalisis demografi pelanggan dan pola penggunaan. Contoh 1. Peramalan penjualan. Toko retail menggunakan data penjualan historis untuk memperkirakan penjualan di masa mendatang dan mengoptimalkan tingkat inventaris. Contoh 2. Optimalisasi harga. Maskapai penerbangan dan hotel menggunakan strategi penetapan harga dinamis berdasarkan permintaan waktu nyata dan harga pesaing. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana analisis data mengubah berbagai fungsi bisnis, dari pemasaran hingga operasi,
Di dunia yang serba data saat ini, literasi data sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan data sangat penting untuk membuat keputusan yang terinformasi. Video ini telah memberikan pemahaman dasar tentang konsep statistik kunci dan aplikasi praktis. Saat kamu melanjutkan perjalananmu di dunia bisnis, ingatlah bahwa data adalah tentang cerita yang diceritakan oleh angka-angka tersebut. Dengan merangkul literasi data, kamu membekali diri dengan alat untuk membuka cerita tersebut dan memajukan bisnismu. Mulailah dengan menjelajahi data yang tersedia dalam organisasimu dan terapkan analisis data untuk tantangan bisnis dunia nyata.